Jamal Mirdal ya, yang sejak tahun 2015 ada orang yang beli tanah dari dia seluas 150 meter, sudah dibayar lunas. Terang dong, ditanya mana sertifikatnya, kan begitu. Karena kalau ada sertifikatnya, nanti di kemudian hari jadi persoalan kan gitu. Artinya ada bukti bahwa itu akan dijadikan sertifikat setelah AJB atau jual beli. Nah, dari tahun 2015 sampai tahun 2022 berarti kan 7 tahun. Kalau janjinya tarsok, itu kan artinya barang itu tidak ada sertifikatnya. Nah, terang dong, si pembeli dong takut di kemudian hari ada persoalan kan mengenai status tanah karena tidak bersertifikat. Nah, akhirnya karena kesal si pembeli ya dilaporkan. Nah, di tingkat laporan ini dari Polda dioper ke Polres Depok ya. Jadi pasal laporannya itu adalah pasal 378 dan 372, penipuan dan penggelapan. Ya pasti itu. Nah, kenapa ditangani oleh Polres Depok? Karena memang nilai nominalnya itu memang masuk, selain tanahnya di wilayah Depok, nominalnya itu pun tidak terlalu besar. Nanti ada batasan-batasan nominal yang memang mana ditangani Polsek, mana yang ditangani Polres, mana yang ditangani Polda, dan mana yang ditangani Mabes Polri. Tidak menumpuk semua di satu tempat, sehingga tidak kewalahan kepolisian untuk menangani ini karena banyaknya masalah-masalah kriminal yang muncul, sehingga dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Saya pikir karena itu jual beli ya, maka ketika sertifikatnya juga tidak dilengkapi, maka itu pasalnya pasal 378 dan 372. Kenapa? Karena penipuan dan penggelapan. Karena takutnya memang tanah itu juga nanti di kemudian hari jadi persoalan. Artinya ada yang digelapkan, ya, ada yang ditipu. Ini kan jadi sertifikat itu tidak diberikan, kan berarti kan nipu dong, ngulur-ngulur waktu kan. Dan uang yang diterima pun nggak dikembalikan, ya itu kan namanya uangnya digelapkan. Nah, status tanahnya itu juga jadi tidak jelas. Nah itu dengan dua pasal itu bisa kena 6-7 tahun, nggak main-main gitu. Nah ini kan sudah 7 tahun, apalagi alasannya udah ngebohong kan. Nah, seorang Jamal Mirdal, ya kita nggak tahu kenapa seperti itu gitu. Mungkin ekonomi atau apa yang membuat akhirnya dia tidak melengkapi tanahnya itu yang dijual dengan sertifikat. Jangan-jangan sertifikatnya disekolahkan di mana, tanahnya dijual diam-diam. Mirdal nanti memberikan sertifikat yang diberikan melengkapi surat tanah itu, ya melengkapi tanah itu kan mesti memang ada sertifikatnya. Maka laporan itu bisa dicabut karena itu kan delik aduan. Ya, delik aduan itu si pelapor ketika dibayar si pelapor yang merasa dirugikan bisa mencabut laporan itu. Iya, kalau itu lama-lama memang tidak dianukan, penyidikan berjalan terus. Ya kalau itu sampai nanti naik ke pengadilan dia dilunasi, ini kan cuma buntutnya kan sertifikat dikembalikan dong. Kalau sertifikat sudah dikembalikan kepada pembeli ya itu mungkin nanti laporan bisa dicabut. Jadi makin lama ya prosesnya berjalan gitu. Tapi kalau tidak diberikan juga sertifikatnya dan terlalu lama, ya proses ini jalan bisa naik ke pengadilan. Ya. Jadi kalau sampai di persidangan pun kalau sertifikatnya dikembalikan, damai bisa dicabut, gitu. Tapi kalau enggak juga ya ke pengadilan sampai dia diputus kan begitu. Ini tinggal etikat baik, ya karena kan tanah kan dikuasai oleh si pembeli, tapi tidak dilengkapi dengan sertifikat. Bang ini kan ya, pokoknya kalau ada orang jual tanah, ada pembelinya, ya tanah itu kan harus dilengkapi dengan sertifikat atau girik, ya. Jadi kalau nggak ada, yang dijaga kan di kemudian hari akan muncul persoalan, ada yang mengaku tanah itu tanah miliknya. Sementara si penjual, dia tidak melengkapi tanahnya dengan sertifikat. Nah, satu ketika kalau ada pihak ketiga ada yang klaim, komplain bahwa itu tanahnya dia, kan jadi persoalan baru. Si pembeli kan mau aman dong, dia udah bayar, duitnya udah keluar, sertifikatnya dong kan. Mungkin Jamal Mirdal ada kesulitan
Ya, apakah sertifikatnya disekolahkan dulu atau digadaikan? Nah, ini nanti kita lihat setelah memang diproses di Polres Depok. Baru mungkin Jamal Mirdad secara jujur mungkin akan cerita di mana sertifikat itu. Saya pikir itu.